Halo, Tom. 大家好, hai Sobat Sastra Cina. Kembali lagi di episode Halo Talk yang ketiga edisi bulan September. Pastinya barengan sama aku, Aisyah, yang masih setia ya menemani di hari-hari kamu bersama podcast Halo Talk ini. Dan pastinya tentunya di episode kali ini nggak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Karena kita selain judulnya nih hari ini keren banget ya, dari hobi menjadi prestasi, tapi kita juga mengundang narasumber yang super kece. Nih jujur Lih ya, aku sudah nggak sabar untuk memulai bercakap-cakap sama dia. Jadi langsung aja kita sapa. Halo. Hai. Bisa dikenalin dulu siapa namanya, dari fakultas apa, prodi apa? Barangkali ada bestin kita yang belum akrab nih. Oke, perkenalkan dulu ya. Namaku Sofi dari Prodi Sastra Cina, Fakultas Ilmu Budaya angkatan 22. Oke, berarti sekarang Sofi itu semester 3 ya? Yes, betul. Kira-kira ini kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya selain kuliah, aku kan juga ikut beberapa kepanitiaan tuh. Aku tuh panitianya PKKMB Fakultas sama Osjur Honying Ruhui. Terus udah sih, kayak kepanitiaan biasa lah. Agak hektik gitu ya? Iya, bener. Berarti Sofi ini ciri khas mahasiswa yang emang suka produktif gitu ya? Betul. Suka nyibukin diri gitu ya? Betul. Agaknya berbanding terbalik ya, miskin ya ampun. Tapi Sofi ini aku penasaran dari kemarin. Aku tuh beberapa bulan yang lalu itu sempat melihat SG kamu. Terus aku reply kan? Iya. Waktu itu Sofi, Sobat Sastra Cina lagi ada di bandara dan Sofi pergi ke Cina. Betul. Aku pikir kamu ikut summer camp, ternyata bukan. Bisa diceritain nggak ngapain ke Cina itu? Ke Cina itu sebenarnya aku ngambil penghargaan sih. Terus ya ikut program summer camp juga, tapi itu dia satu rangkaian gitu. Oh, ngambil penghargaan. Yes. Penghargaan apa? Nah, kemarin nih kebetulan kan aku habis menang ada namanya lomba The First Chinese Cultural Practical Competition for Overseas Chinese Youths. Aku dapat juara 1 di lomba desain karakter Tionghoa. Waduh, ini keren banget ya, kece ya. Udahlah, dia tuh aktif, mahasiswanya pinter, cantik, wah berprestasi pula nih Sofi. Amin. Kayaknya bisa nih ya, barangkali ada adik-adik gitu ya, dibuat motivasi yang suka desain-desain, gambar-gambar, dijadikan panutan Sofi ini. Tapi ini ngomongin lombanya ya, berarti dari menggambar itu kamu bisa pergi ke Cina. Iya, betul. Emang suka gambar dari dulu? Emang aku dari kelas 3 SD suka gambar. Suka gambar? Iya. Apa sih yang ngebuat kamu tuh ngerasa kalau gambar tuh nyaman dan kamu menemukan this is my passion? Jadi tuh gini ya, aku tuh awalnya suka nonton anime kan. Oh, Iya. Oke, Bener. oke. Terus habis itu aku mikir kayak ini gambarnya lucu banget, aku pengen juga bisa gambar kayak gini. Terus dari situ aku kayak tiap hari gambar sampai kapan itu waktu kelas 4 buku gambarku itu pernah disita sama guruku gara-gara aku gambar di kelas. Berarti emang awal mula menemukan sukanya gambar tuh gara-gara suka lihat anime. Iya. Terus coba penasaran gimana cara gambar kayak gini ya, desain seperti ini ya. Iya. Tapi kalau aku ngeliat di Instagram kamu kan sering ya biasanya story atau ngeposting hasil gambar kamu dan itu bagus-bagus banget. Makasih. Sejak kelas 3 SD, Iya. jadi mulai menekuni itu. Oke, kira-kira nih ini pertama kalinya atau memang sebelum-sebelumnya udah pernah ngeraih kejuaraan-kejuaraan gitu nggak? Kalau kejuaraan sendiri ini emang baru pertama kali sih buat Pertama aku. kali Iya. berkompetisi di bidang menggambar. Iya. Waduh, nggak kaleng-kaleng ya. Baru pertama kali berkompetisi, tapi udah langsung juara berapa? 1. Juara 1. Waduh, internasional. Keren banget sumpah. Aku agak insecure ya. Jangan dong. Tapi ya dijadikan motivasi dan panutan. Ngomongin tentang ke Cina ya Sofia. Berarti kamu ke Cina itu self funded atau dibiayain atau kayak gimana tuh kemarin? Kalau ke Cina itu kemarin memang semuanya yang pra keberangkatan itu semuanya self funded. Tapi pas di Cinanya sendiri itu kayak biaya makan, tempat tinggal gitu itu udah diatur sama pihak penyelenggara. Jadi kalau misalnya di Cina itu mau gak bawa uang sama sekali itu ya bisa. Oke, berarti cuman keluar buat sebelumnya ya. Tapi Iya. selama kamu ada di Cina semuanya ditanggung dari pihak Yes, penyelenggara lomba. betul. Itu
gimana tuh rasanya di Cina? Apa yang membedakan nuansa Cina dengan Indonesia? Aku kepo. Beda banget. Yang pertama aku notice di Cina itu kita kalau misalnya mau kemana-mana jalan itu bisa. Terus jalan kaki itu bisa, soalnya kayak di Cina itu mereka trotoarnya tuh kayak bagus banget. Jadi ya tiap hari tuh kayak aku pinginnya jalan terus gitu loh, nggak mau kayak naik sepeda, nggak mau kayak naik bis, nggak mau, pengen jalan. Karena bagus mungkin view-nya, Iya. jadi rasanya tuh kayak aduh aku nggak kerasa capek. Iya, bener, Ya, bener, oke. bener, bener. Ternyata trotoar ada yang good looking juga. Iya bener. Ya semoga Indonesia bisa berkembang trotoarnya. Amin, Ya. amin. Terus selain itu apa lagi nih yang kamu benar-benar amazed dari sisi negara Cina gitu yang kamu rasakan? Aku sih karena waktu itu kan aku di Cina 1 minggu ya. 1 minggu. Terus setiap hari itu aku pasti kayak keluar jalan-jalan traveling gitu kan, cari spot-spot yang bagus. Nah itu tuh aku selain jalan kaki juga nyobain itu ada namanya Kong Jiao Che. Apa tuh? Kong Jiao Che itu ya kayak apa ya, bis gitu nggak sih? Jadi iya kayak transportation, shuttle bus gitu. Nah di situ tuh kayak aku suka banget soalnya dia sistemnya tuh kayak jelas gitu loh. Mungkin di Malang nggak ada sih, tapi mungkin di Jakarta atau di Surabaya tuh ada gitu kan. Terus habis gitu apalagi ya, kalau di sini tuh kayak semuanya tuh bener-bener convenient gitu. Orang-orangnya, budaya-budaya di sana apakah humble-humble atau kayak gimana nih? Kalau di Beijing ya, itu orang-orang yang aku temui itu semuanya kayak humble. Terus mungkin karena mereka tahu kalau aku nih foreigner ya, aku tuh white Korean ya kan. Terus jadinya mereka tuh kayak lebih curious gitu, mungkin lebih lebih penasaran, terus kayak mungkin lebih welcoming. Jadi kayak aku di sana itu sering ditanya-tanya, kamu asal mana, terus kamu pakai jilbab ini, kamu muslim kah gitu, pasti ada pertanyaan gitu. Kepo gitu. Iya. Kenapa kok harus pakai kerudung? Iya, gitu? bener. Menarik ya. Kadang tuh emang kalau ada orang yang penasaran tentang hal-hal tentang kita tuh kadang bikin betah tuh ya. Iya bener. Terus kalau makanannya kamu cocok nggak? Kan kamu muslim ya? Iya. Nah di sana kan mayoritas bahkan banyak yang non muslim Bener. gitu ya. Gimana kamu bisa menyesuaikan sama yang ada di Indonesia gitu? Sebenarnya kalau misalnya mau cari makanan halal itu memang agak sulit sih, soalnya di kalau misalnya di Cina itu kan biasanya nih ada satu tempat makan yang memang dia tuh menjual menu yang halal, tapi dia menjual di tempat yang sama tuh jualan menu-menu yang nggak halal gitu loh. Jadi kan aku kan agak ragu gitu kan. Iya, jadinya aku mungkin di sana itu cari kayak makanan-makanan fast food kayak McD gitu kan masih halal. Tapi itu buat yang 2 hari yang nggak ditanggung sama penyelenggara. Tapi buat yang ditanggung sama penyelenggara sendiri, alhamdulillah mereka itu mencarikan tempat yang khusus menjual makanan halal buat kita ya. Muslim gitu ya. Iya, jadi betul. merasa aman. Iya. Di sana kamu tuh selain dari Indonesia, kamu apakah ada yang dari Indonesia lagi atau full mereka dari Cungku semua? Ada. Jadi dari Indonesia itu yang berangkat ada 8 orang. 8 orang. Iya, 1 orang Laosi, kemudian 6 mahasiswa dari Universitas Kristen Petra. Kemudian 1 lagi ada murid Sinchong High School. Oh, berarti yang dari Indonesia nggak sendirian ya? Iya. Tetap ada temennya. Betul. Dan ini aku denger-denger nih ya, kamu juara 1 gitu. Rasanya gimana? Apalagi kamu berhijab gitu loh. Iya, benar. Bisa naik ke atas sana itu kayaknya kebanggaan tersendiri gitu. Bener. ya. Waktu aku nerima pengumumannya itu aku kayak, lah ini namaku. Agak-agak nyangka. Iya bener. Iya bener. Gitu. Terus habis itu aku tutup HP, terus aku lihat lagi, aku menang. Jadi kayak waktu itu tapi yang ngumumin di grup itu bukan aku, kakak ada Laosnya tanya dulu, terus habis itu ada kakak tingkat yang ikut lomba juga, tapi kebetulan masih belum bisa menang gitu. Itu mengabarkan ke Laosnya kalau yang lolos dari UB itu cuma saya aja, cuma aku aja. Terus kamu nangis nggak? Atau ya senang-senang aja gitu? Ya aku jingkrak sih masih. Iya. Gitu, langsung hard rock kan gitu. Nggak sampai gitu ya kayaknya ya ampun. Keren banget sih ya, dari hobi sampai bisa pergi ke Cina. Iya bener. Keren. Terus kamu nih, aku penasarannya apa sih rahasia kamu bisa tekun selama bertahun-tahun
belajar gambar. Kadang kan orang bosan-bosanan ya. Tapi kamu tetap konsisten sampai akhirnya kerja keras kamu yang kamu lakukan dengan senang ini membuahkan hasil gitu. Nggak ada rahasia sih. Di otakku itu kayak kalau misalnya aku berani mulai melakukan sesuatu, berarti aku juga berani menyelesaikan sesuatu itu. Dan di otakku itu waktu dari awal aku belajar gambar sampai aku tekun tiap hari belajar gambar itu, aku cuma mikir aku harus bisa. Iya. Pede banget ya. Tapi pedenya pede bener gitu, bukan pede yang annoying gitu ya. Keren, patut dijadikan contoh nih. Nih tapi ya BTW dari tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih ya panjang lebar gitu tentang kamu tentang suka gambar sampai bisa pergi ke Cina itu gimana. Tapi nggak hanya aku yang penasaran, ada juga banyak banget ya bestin kita Sobat Sastra Cina yang sempet ngisi questions box di Instagram Halo Talk waktu itu. Ini langsung aja ya kita baca ini ya. Boleh. Pertanyaan pertama dari Adinza. Nama Instagramnya sih AADINDZA. Oke. Dia tanya gitu, Kak, lomba ini daftar mandiri atau ada seleksinya ya? Terus, apakah lomba ini self-funded? Oke. Buat daftar, iya betul daftar mandiri. Kemudian kalau buat seleksi nggak ada sih. Soalnya buat lomba-lomba kayak gini itu biasanya kita bisa nemuin info-info itu mungkin dari Lauscher atau mungkin dari Instagram Hima, BEM, itu kan pasti ada banyak tuh info-info lomba. Itu kita bisa kayak langsung daftar aja, nggak pakai seleksi apa-apa kok. Oke. Tadi pertanyaannya ada self-funded ya. Kemarin waktu aku ikut lomba ini tuh nggak ada biaya registrasi sih. Mungkin yang perlu keluar uangnya itu yang pas keberangkatan ke Cina itu aja. Tapi itu pun aku juga dibantu sama fakultas sama kampus. Itu kamu katanya kan dibantu fakultas dan kampus. Kamu mengajukan dana atau kayak gimana itu prosesnya? Iya, mengajukan dana, mengajukan proposal bahwa aku menang lomba dan harus mengikuti acara penghargaan dan penyerahan penghargaan di Cina gitu. Dan Fakultas Ilmu Budaya sangat mensupport itu. Yes, betul. Ada selama di Cina kemarin, selama proses kamu lomba sampai kamu titik di Cina, ada Lauscher yang mendampingi nggak? Dari Fakultas Ilmu Budaya? Ada. Buat dosen dosen pembimbingku waktu itu ada Firda Lauscher. Ya, terus kemudian untuk kayak pengurusan berkas-berkas kayak proposal gitu-gitu, itu aku dibantu sama Galih Lauscher. Iya. Berarti dari Lauscher juga support banget ya. Betul. Ya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari @davida_ds. Davida. Ini tanya, katanya Kak Sofi, pas di Cina penasaran banget bahasa yang digunakan masyarakat di sana itu kayak gimana? Apakah kan kita sastra Cina nih ya? Betul. Apakah Sofi itu bisa ngerti atau sangat ekspektasi vs realitanya pas belajar situ kayak wow, pelan-pelan kan kita. Iya. Pas di sana ngomongnya cepet banget. Bener. Gimana tuh? Aku tuh pasti mereka pakai Putonghua ya, pakai bahasa Mandarin. Cuma waktu itu kan awan di Beijing dan orang Beijing itu terkenal kalau misalnya mereka ngomong itu pakai dialek yang R gitu kan, yang Ahwa gitu. Jadi kayak mereka kalau misalnya ngomong itu agak seperti kumur-kumur gitu. Aku nggak paham. Jadi waktu di sana itu kalau misalnya sama orang yang bukan panitia penyelenggara ataupun tour guide-nya, aku nggak berani ngomong pakai bahasa Mandarin karena aku bisa ngomong, tapi waktu mereka jawab aku nggak bisa paham. Enggak, tim putong, nggak paham. Bener, tim putong. Jadi kerasa banget ya kalau misalnya, wah ini harus bener. Jadi waktu di sana itu aku bener-bener kayak, ya Allah, aku gimana mau ke Cina kalau misalnya mereka ngomong aja aku nggak paham. Jadi kayak waktu balik dari Cina aku bener-bener kayak, ya udah tiap hari harus belajar. Itu pas kamu di Cina tuh sempat nyobain nggak kayak misalnya ke strangers gitu? Kayak tanya-tanya gak jelas gitu untuk melatih. Tanya sih kayak misalnya kamar mandinya di mana? Serius? Gitu aja. Terus habis itu kamu paham belok kanan lurus ke kiri nanti perempatan gitu. Serius? Iya. Gila sih. Itu masih paham sih, masih oke lah. Ya? Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari nasi.wwa. Tahu nih aku. Oke. Dia tanya, Kak mau tanya tips manajemen waktu. Buat manajemen waktu ya, aku tuh
orangnya bukan yang kayak apa ya, mengkhususkan jam tertentu itu buat ngelakuin apa gitu. Yang jelas aku setiap pagi itu nge-list aku hari ini harus ngapain aja, kemudian diurutkan berdasarkan skala prioritas mana yang harus selesai duluan. Nah, terus setelah aku bikin skala prioritas itu, aku ngerjainnya yang paling penting dulu itu aku kerjain sampai selesai. Jadi kayak fokus banget. Kemudian kalau misalnya udah selesai, aku kayak break paling mentok setengah jam, terus aku lanjut kerjain yang lain lagi gitu. Oke, jadi memang kamu tipikal yang suka set priority gitu Yes, ya? betul. Dan itu enggak, aku tuh pernah coba cara itu, tapi malah hasilnya itu adalah terpaut satu hal itu aja gitu, sampai keasikan. Iya, aku juga Kamu biasanya ngerasain gitu. kayak gitu? Iya. Gitu gimana kamu cara ngatasinya atau kamu menghadapi kayak gitu tuh? Anu sih, biasanya kalau misalnya aku tuh takut bakal keasikan dan aku tahu aku harus ngerjain hal lain di hari itu juga, aku set alarm. Set alarm. Iya, jadi kayak aku kasih batas ke diriku sendiri, ini paling mentok molor sampai jam berapa. Kalau misalnya udah sampai ke jam itu, aku udah stop ngerjain ini, kita pindah ke hal yang lain. Oke, jadi set alarm. Iya, betul. Aku mau tanya nih, penasaran. Kira-kira Sofi selama menggambar, selama menekuni di dunia menggambar, mendesain kayak gini itu sempat ngalami kayak mut-mutan gitu nggak sih? Kayak stuck atau aduh males gitu? Pasti dong, sering. Sering. Iya, betul. Gimana cara ngatasinya? Jadi gini, salah satu cara yang aku pakai kalau misalnya aku lagi, istilahnya kan art block ya. Salah satu cara yang aku pakai kalau misalnya aku lagi art block itu, aku stop gambar dulu selama beberapa waktu. Kapan itu sempet kayak stop gambar 2 minggu sampai sebulanan. Tapi aku nggak berhenti ngelihat gambar-gambar yang bisa jadi, iya betul. Jadi meskipun waktu itu kita nggak gambar secara aktif, tapi selera dan kayak skill kita itu bertambah secara pasif gitu. Jadi meskipun kita nggak gambar, kita tuh masih tetap mikir kayak oh ini bagus, ini aku bisa belajar dari sini, aku bisa terapin ini ke gambarku gitu. Oke, jadi istilahnya kalau misalnya art block ya tadi ngomongnya, take a break sebentar, Yes. kumpulin energi, terus tetap cari referensi. Istilahnya otak ini nyimpen referensi. Betul. Ini kalau udah kekumpul muncul ide. Betul. Di podcast yang lalu itu, aku kebetulan juga kita Halo Talk sempat nge-hostin bareng sama Kak Meteo. Oh, Dari Sandrup, Suriname. iya. Iya. Dan itu dia tuh katanya gambarnya tuh sampai dibeli orang gitu. Serius, kayak dia juga buka jasa gambar gitu. Kamu buka kayak gitu nggak? Kapan itu sempet waktu kan lulus SMA nih, kan gabut tuh berapa bulan. Terus akhirnya aku buka kayak di Twitter itu aku open commission, terus alhamdulillah kapan itu ada beberapa kok yang tertarik, terus kemudian beli gitu. Itu berapa tuh kisaran harganya, boleh di-spill? Oh aduh, sebut angka kan? Boleh. Oke. Kapan itu aku set rate-nya itu buat istilahnya tuh headshot terus kayak cuma line art aja itu 50. Tapi kalau iya 50.000. kan waktu itu, waktu itu kan aku kan masih kayak pertama kali kan, jadi ngetes ombak lah. Itu banyak ya 50.000 untuk anak lulusan SMA menurut Iya, aku ya. iya. Terus mungkin yang complicated itu bisa sampai 200-250 gitu-gitu. Oh my god, lumayan ya, bukan Lumayan. sangat cuan ya. Sampai sekarang masih open commission gitu nggak? Kalau buat sekarang aku masih belum berani sih, soalnya kan aku ada kesibukan-kesibukan lain, jadinya kayak aku takut malah lebih keteteran gitu. Oke. Tapi keren ya, ini bisa menjadi tips-tips mahasiswa yang ingin cari cuan tambahan, Betul. punya hobi menggambar juga, bisa pakai open commission kayak gitu. Betul. Itu banyak ya yang beli ya? Kalau udah tahu target pasarnya pasti banyak. Pasti banyak. Oke, itu kadang orang-orang nggak dikenal gitu. Iya bener. Biasanya request apa tuh gambarnya itu? Biasanya mereka itu kayak request gambar Oshinya mereka. Oh, itu apa itu? Oshi itu misalnya kamu punya karakter favorit nih dari anime atau dari manga, atau biasanya kan orang-orang kayak sekarang kan ada VTuber gitu. Apa tuh? VTuber itu jadi kayak live streamer tapi mereka pakai persona gitu, nggak nampilin wajah aslinya mereka. Mereka biasanya request itu, atau mereka kayak minta digambarin original karakternya mereka, atau kapan itu pernah ada yang request ke aku minta tolong gambarin
dia terus di ship sama karakter favoritnya dia gitu. Jadi kayak nempel gitu. Iya. Oh serius? Iya. Oh my god, itu aku tuh mikirnya tuh kayak open commissionnya tuh orang lagi nikah digambarin Oh iya, gitu. itu pasti ada. Tapi biasanya buat itu tuh mungkin mereka lebih prefer digambarin apa sih istilahnya itu aku lupa kayak aduh aku lupa istilahnya apa. Tapi itu ada marketnya sendiri. Iya. Kalau aku kan cenderung styleku itu ke yang anime. Iya. Emang suka anime dari kecil? Dari SD tadi tuh. Oshinya siapa? Oshiku udah graduate kak. Oshiku udah nggak nge-live stream lagi. Oh. Ada mungkin ada yang tahu tuh aku suka Misterius, tapi dia udah kayak berhenti nge-live streaming berapa bulan yang lalu. Kenapa kamu suka dia? Soalnya dia tuh lucu. Terus kayak dia itu kayak apa ya, bisa membawa suatu topik itu, bahkan topik yang sebenarnya membosankan sekalipun dia tuh kayak bisa bawain dengan lucu gitu loh. Iya gitu. Jadi nggak bosenin gitu. Nggak bosenin, iya. Keren ya Sofi ini ya ampun. Aduh, malu. Kesini makin hasil gambar-gambarnya kerasa gitu. Ini kamu BTW pernah kursus gambar atau gimana? Nggak pernah. Tidak. Otodidak semua. Gimana Full. prosesnya? Kamu lihat YouTube kayak gimana atau gimana? Iya, awalnya itu aku lihat-lihat dulu tutorial gambar ini tuh gimana. Jadi kayak kita of course awalnya itu kan pasti kan butuh bimbingan dulu kan. Caranya ngelakuin ini tuh gimana. Terus dari situ aku nyoba-nyoba gambar. Emang awal-awal pasti jelek lah. Terus tapi itu tiap hari aku tekuni kayak bener-bener setiap hari tuh lihat YouTube terus sambil gambar, sambil lihat-lihat gambar-gambar dari orang-orang yang aku suka. Terus sekarang aku kayak bisa improvisasi lah, nggak perlu lihat referensi-referensi lagi. Oke, jadi emang kerja keras itu nggak ada yang mengkhianati hasil. Betul. Ya, Sof, ya? Akhirnya kerasa sampai ke Cina. Iya betul. Keren banget, lomba pertama padahal. Betul. Ada nggak closing statement nih untuk teman-teman, apa yang pengen pesan disampaikan nih? Buat closing statement, kalau misalnya kalian mau kalau misalnya kita semua nih mau mencoba hal baru, tapi kita takut, ini telat nggak sih mulainya, baru belajar sekarang. Kalau menurutku nggak ada kata terlambat buat belajar. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar apapun, mau itu gambar atau belajar bahasa Mandarin atau apapun lah, nggak ada kata terlambat buat belajar. Terus jangan takut buat memulai, gitu sih. Start now. Start now. Start now, buruan sekarang. Betul. Sekarang banget. Keren. Wah, podcast kali ini ya Beskin ya sangat-sangat menginspirasi dan lebih spesial lagi kita sekarang live podcast. Jadi ada visualisasinya ya, biasanya kan di Zoom ya. Iya. Wah, makasih Sofi atas waktu dan kesediaannya kita sharing-sharing bareng sama Beskin kita ini. Benar-benar menginspirasi. Dan juga makasih banget ya buat Beskin yang sampai sini udah ngikutin dan nyimak dengan baik. Semoga ya yang disampaikan kita dan juga Sofi nih ya bisa memotivasi kamu terus untuk keep going gitu apapun yang kamu lakukan. Buat kamu yang pingin request atau pingin saran ya tema selanjutnya itu mau gimana, dibahasin apa, bisa langsung ke Instagramnya Sastra Cina UB atau kamu juga bisa ke Halotalk ya. Sekarang podcast kita bisa dan kamu bisa mendengarkan podcast kita di Spotify. Udah sampai sini aja ya Bekin. Thank you so much. See you. Thank you, Suze.